Nggak ada sama sekali ilmunya, jahil. Jadi dia betul-betul tidak mau belajar. Nah, ini masuk dalam bahasan kita. Tapi masa bodoh, boleh peduli amat, nggak mau tahu. Ini nggak boleh. Tidak peduli itu dosa. Antum nggak paham ilmu kedokteran, nggak dosa. Tapi kalau antum nggak paham, nggak mengenal Allah, dosa. Bisa tangkap nggak ini? Oleh karena itu mulai sekarang yang jadikan idola, mau jadi cerdas, ikuti Nabi. Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril, waktu ayat ini dibawa turun. Ya. Apa maksudnya Jibril? Kenapa kita disuruh memaafkan? Ya, kita disuruh menjauhi orang jahil. Maka dikatakan, Jibril mengatakan, sungguhnya Allah memerintahkan agar engkau memaafkan orang yang menzalimimu, memberi orang yang tidak memberimu, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutusmu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti mendengar dan melihat kita melakukan puji-pujian tersebut. Dan Allah juga maha benar dengan janjinya, dia pasti akan membalas kita. Karena orang yang memujinya, dianggap bersyukur. Dan Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat yang membuat roda kehidupannya bisa berjalan. Karena itu disebutkan dalam kitabnya, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan salah satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri adalah Allah masih memilih kita pada hari ini hidup, melanjutkan estafet kehidupan kita sampai salah seorang ajalnya datang. Dan nikmat yang tidak terhingga di saat kita menggunakan waktu-waktu kita pada ketaatan kepadanya. Karena tidak semua orang Allah pilih agar hatinya tergerak. Pikirannya juga mulai mencerna dan memikirkan bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi lebih banyak manusia dilalaikan dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Ya semoga Allah maafkan kalau orang sudah melakukan. Tetapi akhirnya membuat dia kena hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara dia menunda taubatnya atau terus lalai meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dan saya yakin saya pun meninggalkan aktivitas dan keluarga di saat ini datang ke rumah Allah dan teman-teman juga datang. Kita sama-sama karena ingin memaksimalkan waktu kita agar menimba ilmu dan juga menambah iman kita yang akhirnya membuat kita lebih rajin, patuh dan tunduk kepada Allah dan juga meninggalkan pelanggaran-pelanggarannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk kita ucapkan salam hormat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, di pekan pertama dan pekan kedua setiap bulannya kita membahas dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa-dosa besar ini semuanya, dan tanpa terasa kita sudah membahas lebih dari 200 dosa besar. Dan kita sekarang masuk ke masalah dosa besar yang banyak dilalaikan juga oleh orang, yaitu membiarkan kebodohan. Tentu ini butuh rincian dan bahasanya sangat panjang. Kalau kita bagi, maka saya mungkin simpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama itu bodoh dan membiarkan dirinya bodoh, tidak mengenal Tuhan Allah. Ini akan kita rincikan, di dalamnya pun ada bahasannya. Kemudian ada yang bodoh terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Artinya, dia tidak paham tentang apapun yang berhubungan dengan perkembangan teknologi atau yang berhubungan dengan yang lainnya. Intinya dia bodoh dengan masalah urusan dunia. Dan ini tidak masuk dalam bahasan kita. Karena di poin kedua ini, dia hanya pilihan atau sunnah. Orang tidak harus menjadi seorang dokter, tidak harus menjadi seorang arsitek, itu pilihan. Bahkan ulama mengatakan menuntut ilmu umum ini semuanya sunnah muakkadah. Pada saat muslimin butuh, sebagian menuntut ilmu sudah cukup. Bagian ketiga dari kebodohan ini adalah orang yang benar-benar tidak faham agama, tidak faham, tidak kenal Tuhannya, bodoh juga urusan dunia. Ya, biasa kita temukan di masyarakat gitu. Gak ngerti agama, gak ngerti sholat, ditanya rukun Islam, rukun iman, tidak paham. Ditanya urusan dunia, matematika aja mungkin tambah-tambah gak ngerti. Pernah ada gak ini? Ada. Ini golongan ketiga dan ini masuk dalam bahasan kita. Karena ada bagian dia tidak faham sama sekali dan tidak mengenal Tuhannya. Sehingga sampai meninggal dalam keadaan jahil. Gak ngerti agama, gak ngerti kewajiban dia tidak tahu. Wudu gak tahu, sholat gak tahu, puasa gak tahu, zakat gak tahu. Gak ngerti apa-apa tentang agama. Gak ngerti baca Quran, gak tahu apa-apa. Begitu juga dia gabungkan dengan kejahilan dunianya. Dia juga gak sekolah, gak ada sama sekali peduli apa-apa. Nganggur aja semuanya. Ini golongan ketiga nih.
Golongan keempat adalah orang yang membiarkan kejahilan itu. Ada orang memang sengaja. Misalnya dia faham, tapi dia sengaja buat orang lain bodoh. Supaya tidak menyaingi dia misalnya. Nah ini masuk dalam bahasan kita. Dia sengaja membuat orang lain tidak tahu agama supaya gampang dikelabui atau dibodohi atau menjadi pengikutnya yang fanatik, yang salah dan seterusnya. Nah ini semua bagian-bagian inti daripada atau induk daripada judul bahasan sebenarnya. Dan ini banyak sekali rinciannya. Kalau di poin pertama tentang masalah jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling masalah besar ini. Ini yang menjadi dosa besar dalam bahasan kita. Ini pun ada rincian poin-poinnya. Dimulai dari betul-betul jahil, tidak faham tentang Allah sama sekali. Nggak ada sama sekali ilmunya. Jahil. Jadi dia betul-betul tidak mau belajar. Nah, ini masuk dalam bahasan kita. Atau dia jahil tentang agama Allah, tidak tahu tentang Allah, tapi bicara. Nggak ada ilmunya tapi bicara. Nah, pernah lihat di Indonesia nggak? Hah? Banyak ya? Ada orang ngerti bahasa yang kita tidak mengerti. Ya. Jahil. Orang tahu semuanya jahil. Tapi masih ada orang ngikutin. Subhanallah. Dari mana datang kan tidak tahu. Pokoknya asal ngomong saja. Yang penting bunyi, ngomong, selesai. Ya. Orang percaya gak percaya terserah. Ini bahaya sekali nih. Karena dia akan terus membuat inovasi-inovasi yang aneh-aneh. Dan makin jauh dari agama Allah. Ini berat sekali hukumannya di sisi Allah. Nanti kita dengar dalil-dalilnya ya. Ini bahaya sekali. Itu orang yang jahil benar-benar gak ngerti. Ya. Sehingga dia hidup dan mati pun itu sama saja. Ini biasa Allah sebutkan bahkan seperti kal-an'am. Hewan-hewan yang hidup. Tidak ada bedanya. Dia gak kenal Tuhannya dia atau kenapa dia ada di sini. Apa yang harus dia lakukan dan dia tidak ngerti. Ada orang yang jahil tapi pura-pura bodoh. Pura-pura pinter. Ngomong sembarangan. Allah berfirman dan Rasulullah bersabdalah atau apa saja. Ini ngarang-ngarang yang tidak ada sama sekali. Bahkan kadang-kadang tidak ada dinukil, enggak nabi, enggak sahabat, enggak siapapun, enggak ada orang, dia sendirian. Tapi enggak masalah. Nah, ini berbahaya sekali, gitu kan? Nah, ini juga masuk dalam bahasan kita, gitu ya. Orang yang begitu. Ada juga orang yang dia jahil, teman-teman sekalian, dia tahu sebenarnya tapi dia masa bodoh. Ini juga masuk dalam bahasan poin pertama ini. Dia tahu zina itu haram. Masa bodoh. Enggak apa-apa. Ini masuk dalam bahasan kita ini jahil yang haram, enggak boleh. Karena sesuatu yang Allah haramkan, nggak boleh antum jahili. Antum harus tahu. Apalagi yang hukumnya haram ya. Kita nggak bicara makruh. Kalau makruh minum berdiri, makan berdiri, itu antum nggak lakukan pun tidak berdosa. Tapi yang haram, nggak boleh antum bilang, oh saya nggak ngerti Allah. Di hari kiamat antum nggak ada alasan mengatakan, ya Allah saya tidak tahu zina itu haram. Saya tidak tahu riba itu haram. Saya nggak tahu minum khamar, narkotika itu haram. Di mana semua umurmu kamu habiskan? Apalagi di masa kita sekarang, makin tidak ada alasan. Kata ulama di masa kita sekarang, makin tidak ada hujjah atau argumentasi seseorang untuk jahil di hadapan Allah terhadap apa yang Allah haramkan. Atau apa yang Allah wajibkan. Karena media semua membahas masalah itu. Antum mau alasan apa hari kiamat? Ya Allah saya nggak sholat karena saya nggak tahu sholat. Terus itu apa itu internet tuh? Siapa tuh media semuanya? Penceramah di sana sini. Buku banyak diterjemahkan. Bahkan banyak dalam setiap bahasa. Nggak ada alasan. Masa dulu orang mungkin masih diberikan. Susah, dia transportasi susah dan segala. Kalau masa sekarang ini luar biasa, ya. Maka harus hati-hati sekali nih, ya. Nah ini juga masuk. Jadi dia tahu, tapi dia masa bodoh. Ini banyak nggak? Nggak ada yang dukung saya. Kayaknya antum termasuk ini, ya. Makanya nggak mau dukung, gitu ya. Jadi udah tahu haram tapi masa bodoh. Boleh peduli amat, nggak mau tahu. Ini nggak boleh. Tidak peduli itu dosa. Nggak mau tahu, karena sesuatu yang Allah haramkan, kalau kita lakukan, berarti kita siap dihukum. Bodoh nggak itu? Orang kalau berzina, sementara dia sudah menikah, istilah dalam bahasa Arabnya muhsan, atau muhsin ya. Ini hukumnya apa? Kalau kepergok? Mana suara antum ini? Takut bilang rajam. Rajam, dilempar batu, dihukum mati. Artinya apa? Kalau antum tahu ini, melakukan zina sudah nikah, berarti antum sedang mengancam diri antum dibunuh. Hukum mati. Ustaz, tapi pemerintah kan kita terapin itu. Allah tahu. Akan datang hukuman yang sepantas buat antum di hari kiamat nanti. Orang, kan berarti dia masa bodoh kan? Padahal sebenarnya itu hukuman mati loh. Orang mabuk dicambuk 40 cambuk. 40 dicambuk. Di masa Umar 80 cambuk. Gitu kan? Orang yang menyebarkan berita hoax dicambuk 80 derah. Tahu gak itu? Penyebar berita bohong. Ya,
ifk, itu akan dicambuk 80 derah, hukuman di depan orang semuanya. Tidak ada yang tidak ada hukumannya ini, sesuatu yang haram. Jadi nggak boleh masa bodoh. Sesuatu yang haram, ikhwan dan akhwat sekalian, dipelajari untuk dijauhi. Maksiat itu dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Ini kayaknya zina haram, tapi saya mau coba dulu. Babi ini haram, saya mau coba dulu, karena saya mau tahu kenapa diharamkan. Ini kebodohan ini. Sesuatu yang diharamkan, dipelajari untuk dijauhi. Sesuatu yang diperintahkan, dihalalkan, dipelajari untuk dinikmati dan dikerjakan. Poinnya begitu. Jelas ya? Allahu a'lam. 3 orang, 4 orang yang jawab ini. Satu masjid ini berapa ribu orang, saya nggak tahu. Atau antum lagi merenung ya, kayaknya saya termasuk ini. Ini bahasanya dalam sekali sebenarnya. Jadi benar-benar teman-teman, Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang pintar dan cerdas. Kita tidak bicara persentase orang yang Allah uji dengan kebodohan. Misalnya dia lahir kurang akalnya, ya, itu persentase kecil sekali. Terbukti antum semua ini normal. Normal tidak butuh datang ke masjid. Gak mungkin berpikir, oh ya saya mau dengar pengajian, oh hafal bacaan sholat, gak mungkin kan? Berarti mayoritas kita sebenarnya sehat. Dan kita punya potensi yang sama. Makanya teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kita wajib pintar. Gak boleh bodoh. Sudah tahu kan Nabi SAW berdoa berlindung dari kebodohan? Iya kan? Ada doa Nabi SAW itu. Wa'udzubika minal jumli wa'udzubika minal jahal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahilan. Ya. Gak boleh orang bodoh. Makanya Nabi SAW gembira sekali kalau ada orang datang mau belajar. Ya Rasulullah, saya datang menuntut ilmu. Marhaban bitarabatil ilmu. Selamat datang penuntut ilmu. Sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian. Siapa di mata antum orang yang paling pintar? Hah? Satu masjid gak ada yang tahu. Hah? Abu Nawas? Enggak, ini perlu. Jawabannya kita perlukan nih. Nanti saya jelaskan kenapa saya tanya. Siapa manusia yang paling pintar? Para nabi-nabi. Kalau antum mau jadi orang pintar, belajar dari nabi. Bukan belajar dari orang lain. Semua yang kita pelajari selama ini, oh orang pintar menemukan ilmu ini si fulan. Itu informasi saja. Karena antum faham ilmu dia yang secara dunia atau tidak faham, tidak rugi, nggak dosa. Antum nggak faham ilmu kedokteran, nggak dosa. Tapi kalau antum nggak faham, nggak mengenal Allah, dosa. Bisa tangkap nggak ini? Oleh karena itu mulai sekarang yang jadikan idola, mau jadi cerdas ikuti Nabi. Mau jadi orang yang baik karakternya Nabi. Mau jadi orang paling sukses menjadi suami, menjadi pasangan hidup lah ya. Menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, politikus, Nabi. Nggak ada yang lain. Nabi-nabi ini Allah pilih, kalau diberdirikan nabi-nabi di depan kita teman-teman, antum akan kaget melihat kesempurnaan fisik mereka. Tidak ada nabi yang jelek secara fisik. Paras wajahnya paling tampan, fisiknya paling sempurna, nasabnya paling dikenal, dan tidak ada nabi yang miskin. Gak ada. Semua orang sukses nabi-nabi. Tujuannya supaya pada saat dia ngaku nabi diterima. Begitu. Nah, orang-orang yang menolak nabi jahil. Udah pasti. Makanya kenapa di Mekah dikatakan masa jahil? Kenapa? Nolak Nabi Muhammad. Jahil. Seperti itu. Jadi jangan pernah jadikan idola, mau belajar, mau siapa apa saja ya, panutan, kecuali Nabi. Gak ada yang lain sudah. Lupain yang lain tuh, gak usah ingat, gak usah terlalu banyak terpengaruh dengan media. Apalagi media-media barat yang banyak membolak-balikkan fakta. Kadang-kadang ilmuannya pun muslim dibalik namanya, diganti. Jelas gak ini? Oke. Sekarang kita dengarkan teman-teman. Berapa banyak dalil dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita menjauhi kejahilan. Kita pribadi jauhi kejahilan. Kita juga tidak boleh kumpul dengan orang-orang jahil. Ingat ya, salah satu substansial bahasan kita tidak boleh berikan dukungan kepada orang jahil. Nggak boleh antum nonton cuplikannya. Nggak boleh antum dengar apa yang disampaikan. Jangan dengar. Walaupun antum cuma sekedar mau tahu, nggak usah. Karena kita jadi bodoh seperti mereka. Tahu nggak? Untanya Nabi Saleh dari kaum Samud berapa orang? 9 orang. Allah bilang dalam Al-Quran, Tis'aturahat, 9 orang tokoh masyarakatnya. Tapi pertanyaannya, kenapa seluruh kaum Samud kecuali yang beriman sedikit yang Allah binasakan? Apa sebabnya? Karena yang lain ini dukung yang 9 itu. Dukung itu. Mereka diam. Ada yang masa bodoh, sudah terserah saya tetap dengan keputusan saya, tetap kena hukuman. Kenapa kok jahil dengan ini? Nggak boleh, ini salah. Gitu. Ada memang yang diam, ya udah deh, saya ikut-ikutan tapi saya diam aja. Nah seperti itu. Di masa kita sekarang jangan dukung, jangan dukung, jangan tonton, jangan lihat, nggak boleh.
Duduk aja sama mereka jangan, nonton cuplikannya jangan, apalagi mau di-share, apalagi jangan. Ya, antum jangan sebarin, karena antum menyebarkan kejahilan. Antum sama dengan orang-orang itu. Jelas gak ini? Alhamdulillah, Allah jadi saksi saya sudah sampaikan. Ya. Baik, ayat pertama. Dalil pertama kita lihat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 67. Al-Baqarah 67. Di mana Nabi Musa alaihissalam berkata, Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Waktu Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh Bani Israel tentang ada satu orang, kisahnya unik sebenarnya. Surah Al-Baqarah, sapi betina. Jadi ada satu orang, dia nikah sama seorang wanita, wanita ini terkenal orang kaya, mertuanya ini orang kaya, tokoh masyarakat, dan kebetulan istrinya ini satu-satunya anak perempuan. Jadi kalau ayahnya mati, warisan jatuh kepada anak perempuan ini. Karena dia tujuannya nikah anak perempuan ini untuk mendapatkan harta orang tuanya, mertua dia lah. Maka si anak mantu ini jahat mertuanya. Lalu dilempar di jalanan, tidak ada yang tahu. Lalu pagi-pagi dia pura-pura bangun, dia mengatakan, mana ayah saya, mana mertua saya. Dia buat gemuruh seakan-akan dia bukan pelaku. Itu terjadi tuh. Kisah tentang sapi betina itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Tapi orang ini nggak ikut-ikutan. Yang penting dia cuma kehilangan, nangis-nangis gitu, pura-pura, bohong. Lalu kemudian datang kepada Nabi Musa, kisah yang masyhur, hai Musa, ada orang yang tidak tahu, minta petunjuk sama Allah. Allah tahu ini ada rekayasa nih. Allah bilang, sembelih sapi. Sapi itu nanti sebagiannya sedekahkan, sebagiannya ambil tepuk orang mati itu dia bisa ngomong. Sebenarnya ini Allah tidak butuh itu kan. Allah kan bisa langsung selesai buat yang mati itu bangun lagi bicara bisa. Tapi Allah tahu ini ada masalah di Bani Israel ini. Maka Allah suruh, mereka masih teka saja nggak mau. Sapi apa gitu, warnanya apa, banyak pertanyaan. Dipersulit, sapi kuning, kemas-emasan gitu ya. Mereka jalan lagi, sapi kuning banyak banget itu. Hai Musa, tunjuk lagi yang mana? Akhirnya Allah persulit, sapi kuning tidak pernah dipakai membajak sawah. Kalau orang lihat semuanya suka, nah jadi repot gitu. Lalu mereka bilang dalam Al-Quran Allah gambarkan wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan semoga dengan izin Allah kami dapat. Kalau mereka tidak bilang insyaallah, maka selesai, mereka nggak akan dapat itu. Temuilah satu sapi, kemudian mereka sembeli, ditepuk ke orang mati, bicaralah orang mati tersebut. Nah ini anak mantu saya, ditunjuk sama dia. Nah waktu mereka minta sapi itu, minta warnanya, minta ini, maka Nabi Musa mengatakan, waktu mereka bilang, apa kok orang-olok kami Musa, masa orang mati kami harus sembeli sapi, tepuk pak sapi itu ke orang mati bisa ngomong? Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Si Nabi Musa bilang itu. Ini jadi saksi bahasannya. Apa maksudnya sebenarnya? Kenapa Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil? Salah satu maknanya dikatakan adalah Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, tidak ada pengetahuan. Makna jahil dulu secara bahasa itu adalah tidak ada pengetahuan. Bisa juga bermakna meyakini sesuatu yang keliru, tidak sesuai dengan kenyataannya. Bisa juga bermakna yang ketiga, melakukan satu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Itu makna secara etimologi bahasa. Tapi makna ayat ini adalah Nabi Musa alaihissalam berkata, aku tidak mau termasuk orang-orang yang jahil seperti kalian. Ya. Kalian ini sudah tahu sebenarnya sapi itu yang mana, tinggal ambil satu sapi, mau sapi pincang, mau sapi apa saja, sembeli, ikutin, selesai. Tapi karena kalian ini sebenarnya tahu ini tidak, ini sapi yang ini Allah suruh, tapi macam-macam, nolak aja, gitu ya. Mau cari masalah, maka saya tidak mau menjadi jahil seperti kalian. Nah ini salah satu maknanya. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Ali ya, menyebutkan bahwa Musa pada saat mengatakan aku berlindung kepada Allah menjadi orang yang jahil, kemungkinan memiliki dua makna. Yang pertama, perlindungan dari sikap jahil dalam bentuk menyampaikan sesuatu tentang Allah dengan nada mengolok-olok. Artinya, aku tidak akan mau sengaja menyuruh kalian sembelih sapi. Ini ngarang-ngarang. Allah nggak suruh tapi aku ngarang-ngarang. Itu jahil namanya. Aku nggak mau gitu. Yang kedua, perlindungan dari bersikap jahil sebagaimana kejahilan mereka pada saat mereka mengatakan, hai Musa, apakah kau ngolok-ngolok kami? Maka Nabi Musa tadi yang seperti saya katakan di awal, mengatakan saya nggak mau jahil seperti kalian. Nah itu penjelasan ayat Al-Quran tentang masalah jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jahil tidak mau tahu tentang Allah itu siapa, sehingga dia tidak mengagungkan Allah, dia juga tidak mengikuti perintah, dia melanggar larangan-larangannya, semua masuk dalam makna ini. Kemudian surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 199.
Allah juga menjelaskan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Maka kita disuruh memaafkan. Ya. Kemudian kita disuruh menjauhi orang-orang jahil. Wa'arid anil jahilin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berkata, aku akan mengambil apa yang Allah perintahkan sebagai akhlakku, memaafkan. Ya. Sungguh aku akan mengambil selama aku bergaul dengan manusia. Kemudian dalam riwayat lanjutnya tentang masalah jahil itu sendiri, disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril waktu ayat ini dibawa turun. Ya, apa maksudnya Jibril? Kenapa kita disuruh memaafkan? Ya, kita disuruh menjauhi orang jahil. Maka dikatakan, Jibril mengatakan, sungguhnya Allah memerintahkan agar engkau memaafkan orang yang menzalimimu, memberi orang yang tidak memberimu, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutusmu. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang jahil, tidak tahu tentang Allah dan tidak tahu tentang perintah Allah, seperti misalnya tidak boleh zalimi orang karena akan dihukum oleh Allah. Kemudian ada orang yang minta lalu tidak mau memberi, padahal sebenarnya memberi itu bagian daripada ibadah. Kemudian juga memutus silaturahim. Justru kamu harus balas, hai Muhammad, kejahilan mereka dengan kepintaran. Artinya kesimpulannya dari ayat ini, Al-A'raf 199, seseorang tidak boleh ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak boleh orang gibah kita balas gibah, orang fitnah kita balas fitnah, orang mencuri kita balas mencuri. Ya udah, sampai suruh dia curi barang saya juga curi dia. Berarti sama-sama jahil. Sama-sama jahil, sama-sama akan kena hukuman Allah. Nah itu maknanya.